was a little girl, afraid of a big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with a setting sun, she went in a wind so great, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of all the mountains of Alilo, give you everything you've been dreaming of. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang kebijakan DPD yang terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Irwandi. Perkenalkan, nama saya Elisa. Perkenalkan, nama saya Nidya Rafi. Perkenalkan, nama saya Nizami Amelia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan intern perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba ditahan. Dividen adalah pembagian keuntungan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi masa yang akan datang. Laba ditahan atau retaining earning merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Sedangkan dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada pemegang saham atau equity investor. Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen kepada para pemegang saham di lain pihak. Tetapi kedua tujuan tersebut selalu bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, berarti semakin sedikit laba yang ditahan. Dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan atau rate of growth dalam pendapatan dan harga sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatan yang tersedia, salah satu tujuan para investor adalah dividen. Banyak investor yang menjadikan dividen ini sebagai tujuan utama dalam investasi, karena dapat memberikan keuntungan yang stabil di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan investor membeli saham dapat beraneka ragam, sebut saja untuk capital gain dan juga mendapatkan dividen. Dividen ini terkadang juga dijadikan suatu ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Dividen dijadikan signal bahwa perusahaan dapat mengalokasikan dana, dan kemudian dana tersebut digunakan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham. Dan mereka berhak mendapatkannya dalam batas-batas manajemen yang bijaksana. Jadi pemegang saham harus meminta manajemen mereka untuk membagi laba atau dalam bentuk dividen secara normal pada rasio, seperti menunjukkan bukti jelas bahwa laba yang diinvestasikan bakal menghasilkan peningkatan laba per saham secara memuaskan. Namun, dalam banyak kasus lainnya, rasio pembayaran dividen yang rendah jelas merupakan penyebab timbulnya rata-rata harga pasar yang di bawah nilai wajar. Dan di sini pemegang saham memiliki hak untuk bertanya dan mengajukan keluhan. Aspek-aspek kebijakan dividen. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain: 1. Dividen saham, stock dividend.
Dividen saham adalah pembayaran dividen merupakan saham kepada pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen saham tidak lebih dari kapitalisasi perusahaan. Artinya kebagian dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tapi hanya menjadi perusahaan pada struktur modal saja. 2. Pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan cara mencegah satu saham menjadi 2 saham atau yang lebih, ikuti dengan penurunan nilai nominal secara proporsional. Tindakan memecahkan saham biasanya dilakukan perusahaan apabila harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi. 3. Pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas, namun tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain: yang pertama, dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan datang perusahaan berencana melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, semakin besar pula bagian laba yang ditahan di perusahaan atau semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham, dan sebaliknya. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena leverage keuangan perusahaan masih rendah dan perusahaan masih dipercaya oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Yang keempat, nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapat sekarang, sehingga dividen berpengaruh positif terhadap pasar saham. Selain itu, dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, dan sebaliknya, dividen turun memberikan sinyal kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti sinyal dividen disebut dengan information contact effect. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan. Yang keenam, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor. Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor, perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan diantaranya adalah pembatasan. Pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pihak kreditir, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunganya. Yang terakhir atau yang ketujuh, inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata uang.
Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Apabila peluang untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi meningkat, dividen yang dibayarkan akan berkurang dan sebaliknya. Jenis-jenis rasio dalam kebijakan dividen. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana aktivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Artinya, dalam hal ini adalah mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, serta kebijakan manajemen dalam mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran. Rasio hutang atau leverage. A. Debt ratio. Debt ratio merupakan rasio total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan dibelanjai dengan hutang. B. Rasio total hutang terhadap modal sendiri atau debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Rasio keuntungan atau profitability ratio. Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis, rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungan dengan investasi. Gigi rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk memiliki kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini, rasio diwakili oleh Current ratio. Current ratio merupakan salah satu jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio juga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash untuk melunasi kewajibannya. Jadi semakin tinggi nilai rasio likuiditas perusahaan, berarti perusahaan dinilai mampu mengelola modal perusahaan dan semakin kecil pula risiko gagal bayar perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami.